Yogyakarta merupakan perpaduan antara kehidupan tradisional dan modern. Sebagai kota budaya, Keraton Yogyakarta dengan segala keistimewaannya memiliki sejarah yang panjang. Tradisi keraton yang sudah berabad-abad lamanya itu tetap terpelihara dengan baik. Yogyakarta juga dikenal sebagai kota pelajar, kota di mana para generasi bangsa maupun mancanegara menimba berbagai ilmu pengetahuan. Di sisi lain, Yogyakarta juga menjadi kota pariwisata. Masyarakat baik dari dalam maupun luar negeri menjadikan Jogja sebagai tujuan wisata. Banyak objek wisata yang tersebar di Yogyakarta. Selain heritage dan keraton yang masih utuh, Yogyakarta juga memiliki objek-objek pariwisata yang ikonik seperti Gunung Merapi, Candi Prambanan, Tugu, Malioboro, Pantai Parangtritis, dan gugusan pantai selatan yang eksotik. Namun, Yogyakarta khususnya wilayah keraton juga tidak luput dari ancaman bencana. Letusan Gunung Merapi menjadi siklus yang tak terhindarkan. Selain itu, bencana gempa bumi yang pernah terjadi di masa lalu juga menjadi sejarah kelam masyarakat Yogyakarta. Untuk itu, Basarnas bekerja sama dengan keraton serta stakeholder terkait menggelar simulasi Urban Search and Rescue atau Urban SAR saat menghadapi bencana yang mengancam keselamatan jiwa. Simulasi tersebut sebagai wujud kesiapsiagaan, khususnya para abdi dalam keraton ketika menghadapi kegawat daruratan. Sebelumnya, para abdi dalam yang terlibat dalam simulasi tersebut telah mendapatkan pelatihan SAR dari kantor SAR Yogyakarta seperti Medical First Respondent, teknik mengevakuasi atau memindahkan korban, hingga koordinasi mencari akses aman untuk menghindari bencana gempa bumi. Simulasi dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2024 di alun-alun selatan Keraton Yogyakarta. Simulasi disaksikan oleh Deputi Bidang Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Laksamana Muda TNI Ribut Eko Suyatno, Penghageng 2 Kawedanan Pura Raksa, KBH Suryo Hadidingrat, perwakilan dari BPBD Provinsi Yogyakarta, TNI, Polri, Damkar, PMI, dan relawan. Basarnas hadir dalam lingkungan keraton guna mempercepat respon time dan kesiapsiagaan dalam menghadapi mara bahaya. Saya berharap pelatihan ini dapat menjadi ajang untuk saling belajar dan berbagi pengalaman. Skenario simulasi diawali dengan terjadinya gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter yang mengakibatkan runtuhnya sejumlah bangunan. Para abdi dalam keluar dari gedung, kemudian melaksanakan proses evakuasi mandiri menuju titik kumpul. Saat proses pendataan, ternyata terdapat beberapa abdi dalam yang terjebak reruntuhan bangunan. Para abdi dalam yang tergabung dalam tim tanggap darurat keraton itu pun kemudian bergotong royong mendirikan posko tanggap darurat. Posko tanggap darurat keraton berkoordinasi dengan BPBD Kota Yogyakarta, BPBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta USS SAR Kota Yogyakarta untuk bantuan evakuasi.
Tim SAR kemudian membuat rencana operasi dengan membagi 4 sektor atau area pencarian yang dituangkan dalam worksite. Masing-masing worksite barat B, worksite timur T, worksite selatan S, dan worksite utara U. Para abdi dalam yang sudah pernah mendapatkan pelatihan SAR turun tangan dan terlibat langsung di masing-masing worksite. Mereka melaksanakan teknik triase, yaitu memberikan tanda kepada masing-masing korban yang ditemukan sesuai dengan kondisi kedaruratan yang dialaminya. Hasilnya, terdapat 10 korban status kuning atau luka ringan, 4 korban status merah atau terluka parah, dan sisanya status hijau atau luka ringan dan dapat langsung dievakuasi. Semua korban dengan status atau tanda hijau tersebut diarahkan ke titik kumpul. Para abdi dalam juga mengevakuasi korban status kuning menuju victim area dan memberikan penanganan pertolongan pertama. Bersamaan, tim Yusar DIY dan tim potensi SAR terdekat wilayah keraton, diantaranya BPBD Kota Yogyakarta, Damkarmat Kota Yogyakarta, Satlinmas Kota Yogyakarta, Polsek Keraton, Koramil Keraton, PMI Kota Yogyakarta, PSC Kota Yogyakarta, KTB Patehan, KTB Langiastran, dan volunteer Taman Sari tiba di posko tanggap darurat untuk mengevakuasi korban berstatus merah. Sebagian potensi SAR Yogyakarta melaksanakan Assessment Search and Rescue 1. Mereka mendapati 3 korban status merah yang belum terevakuasi. Masing-masing 3 korban tertimbun reruntuhan bangunan dan seorang korban terjepit mobil. Selanjutnya, posko tanggap darurat keraton menghubungi tim Yusar, DIY, dan tim Yusar Kantor SAR Yogyakarta. Kantor SAR Yogyakarta yang menerima laporan tersebut segera merespon. Kepala Kantor SAR Yogyakarta Kamal Rizwandi memerintahkan Kasih Operasi Asnawi untuk menggerakkan tim urban SAR ke lokasi kejadian bersama potensi SAR yang terdiri dari tim reaksi cepat BPBD DIY, Pamat Polda DIY, Brimob Polda DIY, Korem 072 Pamungkas, SAR DIY, Panob Satlinmas, PMI DIY, dan PSC DIY. Sampai di posko tanggap darurat, tim urban SAR berkoordinasi. Mereka mendirikan base of operation. Mereka membagi personil. Tim Bravo melaksanakan assessment search and rescue di sektor dan melaksanakan physical search atau healing method. Hasil 2 korban yang terjebak di dalam reruntuhan memberikan respon dengan teriakan dan ketukan dari dalam reruntuhan serta korban yang terjepit di dalam kendaraan. Sebelum melaksanakan evakuasi korban, tim Bravo mengecek potensi bahaya yang terdapat di dalam gedung. Selanjutnya, mereka membuat worksite marking dan victim marking. Tim Bravo kemudian menghubungi base of operation untuk meminta tambahan dukungan tim Yusar. Tim Yusar DIY dan tim Alpha tiba di worksite, kemudian mendirikan FSA dan mulai melaksanakan ASR 3 di worksite T1. Sementara, tim Yusar DIY melaksanakan teknik Vehicle Accident Rescue untuk mengevakuasi korban yang terjepit di dalam mobil. Berdasarkan informasi, kronologi korban terjepit di dalam mobil tersebut bermula ketika terjadi gempa. Ada satu keluarga berusaha menyelamatkan diri menggunakan mobilnya. Karena panik, mobilnya justru menabrak kendaraan lain yang mengakibatkan korban terjepit bodi mobilnya.
Tak lama, tim Yusar DIY berhasil mengevakuasi korban dan EMT memberikan pertolongan medis yang diperlukan. Bersamaan, tim Alpha melaksanakan lateral cutting di worksite T1 dan berhasil mengevakuasi korban, dan tim Bravo setelah melaksanakan shoring untuk menstabilkan bangunan berhasil masuk ke dalam rongga reruntuhan bangunan dan berhasil mengevakuasi korban. Para korban kemudian mendapatkan penanganan medis dari tim EMT dan dievakuasi ke rumah sakit menggunakan ambulans. Simulasi dengan melibatkan potensi SAR di wilayah Keraton Yogyakarta tersebut selesai. Selain pengalaman, simulasi tersebut memberikan pelajaran berharga bagi seluruh peserta, baik secara teknis maupun koordinatif. Diharapkan simulasi tersebut dapat meningkatkan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat dalam simulasi pada khususnya dan masyarakat Yogyakarta pada umumnya. Kami melakukan pembinaan potensi kepada seluruh warga negara dan seluruh stakeholder agar ancaman bencana di mana saja, kapan saja dapat terjadi, masyarakat bisa mengambil suatu langkah-langkah yang efektif, efisien, dan tentunya dengan selamat. Buat Keraton adalah suatu latihan yang pertama, yang mana penting sekali buat Keraton ini karena Keraton sebagai objek nasional, objek wisata nasional itu yang mana harus dilindungi dan kedalaman termasuk bencana alam. Untuk kami juga terima kasih sekali, semoga nanti latihan-latihan ini bisa kita lanjutkan dengan yang berikut-berikutnya supaya nanti para abdi dalam itu juga secara otomatis sudah bisa melaksanakan mandiri.